know I keep it icy. You could take a look, but it's too cold to bite me. Bird, frozen, you the one being chosen. Play the part like Moses, keep it fresh like roses. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap pengolahan daun johar, tahap ekstraksi daun johar dengan metode masilasi, dan tahap uji aktivitas antibakteri. Daun johar dicuci bersih, digunting kasar, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari, lalu dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan 60 mesh untuk mendapatkan daun johar dalam bentuk tepung. Tepung daun johar disimpan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya. Ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi, menggunakan 3 jenis pelarut. Ekstraksi pertama digunakan pelarut nonpolar yakni N-heksan dengan cara menimbang tepung daun johar sebanyak 100 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 2000 ml, lalu ditambahkan 1000 ml N-heksan, perbandingan sampel dan pelarut 1:10. Campuran disimpan selama 2 kali 24 jam. Kemudian disaring dengan penyaringan vakum. Filtrat yang diperoleh dipisahkan pelarutnya dengan rotary vakum evaporator sehingga didapatkan ekstrak kental daun johar. Residu yang diperoleh dikering anginkan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer untuk diekstrak kembali dengan pelarut etil asetat. Kemudian pelarut etanol dengan perlakuan yang sama pada ekstrak menggunakan N-heksan. Sebanyak 28 gram nutrien agar dilarutkan dalam 1000 ml Aquades. Kemudian disterilkan ke dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama 15 menit. 1 OC bakteri diambil dari biakan agar miring dan diinokulasikan ke dalam media cair steril nutrien broth. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kultur bakteri siap digunakan untuk pengujian aktivitas antibakteri. Media nutrien agar sebanyak 25 ml dicampur dengan 25 mikroliter suspensi bakteri uji S. aureus, M. luteus, E. coli, S. dysentery dihomogenkan lalu dituang dalam cawan petri steril dan dibiarkan sampai memadat. Setelah itu dibuat sumur yang berdiameter kurang lebih 6 mikrometer dengan menggunakan kor bor. Setiap cawan berisi 5 lubang atau sumur. Lubang pertama untuk kontrol negatif, lubang kedua untuk kontrol positif, dan lubang ketiga untuk 3 jenis ekstrak. Setiap sumur diisi ekstrak dengan kontrol sebanyak 6 mikroliter. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya diamati dan diukur diameter zona hambat dengan jangka sorong. Pengujian daya hambat ekstrak daun johar terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus, M. luteus, E. coli, dan S. dysentery menggunakan 3 jenis ekstrak, yaitu ekstrak N-heksan, ekstrak etil asetat, dan ekstrak etanol. Antibiotik penisilin, ofloxacin, dan chloramphenicol sebagai kontrol positif. Pengujian ini menggunakan metode sumur difusi yang ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekeliling sumur. Pengamatan pengukuran diameter zona hambat dari masing-masing ekstrak menggunakan jangka sorong analitik. Hasil pengukuran diameter zona hambat disajikan pada gambar 1 dan tabel 2. Pada tabel 2 memperlihatkan ekstrak heksana tidak memberikan daya hambat terhadap semua bakteri uji. Dengan demikian, steroid nonpolar dalam daun johar tidak bersifat antibakteri. Ekstrak etil asetat yang mengandung steroid semipolar dan tanin semipolar
memberikan zona hambat terhadap semua bakteri uji. Meskipun diameter zona hambatnya berbeda-beda. Diameter zona hambat tinggi 12,6 mm ditemukan pada bakteri S. aureus dan zona hambat terendah 5,1 mm terhadap bakteri uji M. luteus. Kelompok senyawa dalam ekstrak etil asetat yang berperanan sebagai antibakteri belum dapat ditemukan. Perlu pengujian lanjut sebab dalam ekstrak etil asetat terdapat 3 kelompok senyawa. Jika diasumsikan, maka satu jenis senyawa berperanan sebagai antibakteri. Maka senyawa semipolar dalam jumlah Johar memiliki spektrum penghambatan yang luas terhadap bakteri dibandingkan dengan penisilin, ofloacasin, dan korampenikol yang hanya menghambat satu jenis bakteri dari 4 jenis bakteri yang dicobakan, kecuali penisilin yang memberi zona hambat pada 2 jenis bakteri. Hasil uji aktivitas antibakteri pelarut etanol menunjukkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif, tetapi tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi etanol yang digunakan. Lebih dari 98% etanol absolut memiliki efek bakterisida yang lebih lemah dibandingkan campuran antara alkohol dan air. Meskipun demikian, etanol pada konsentrasi 60-99% masih dapat menghambat pertumbuhan gram negatif. N-heksan tidak menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif dan negatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa daun johar mengandung senyawa antibakteri yang bersifat polar dan semipolar, tetapi tidak mengandung senyawa antibakteri yang bersifat nonpolar. Daya hambat tertinggi ekstrak daun johar terhadap bakteri gram negatif diperoleh dari ekstrak etanol, yaitu 12,9 mikrometer pada bakteri Escherichia coli, sedangkan pada bakteri gram positif yaitu 14,9 mikrometer pada bakteri Staphylococcus aureus.